Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Bapak Wahyu Widianto. Pada kesempatan kali ini kami coba untuk membuat tutorial membuat gambar 3 dimensi menggunakan software Mastercam 2019. Selamat mengikuti. Pada kesempatan kali ini model yang hendak digambar merupakan komponen miniatur truk, dan kita sebut sebagai miniatur dump truck. Untuk miniatur dump truck ini sudah terlihat pada gambar kerja atau gambar teknik ukuran-ukuran yang dimaksud, sehingga nanti akan kita coba mengikuti ukuran yang dimaksud untuk membuat komponen miniatur dump truck. Pertama kali untuk membuat komponen ini kita buat gambar sketsa dari tampak samping seperti pada gambar berikut. Kita butuhkan ukuran panjang 58, kemudian tebalnya adalah 20, sehingga kita buat rektangular dengan panjang tersebut. Setelah jadi, kita perhatikan kembali di gambar kerja. Di situ terdapat kemiringan daripada sisi belakang dump truck dengan sudut 45 derajat. Panjangnya kita bebaskan terlebih dahulu. Kemudian kita akan perpanjang garis tersebut sampai ke bawah dengan cara menggunakan perintah trim auto. Klik garis miring, kemudian klik garis ke bawah, kemudian potong garis yang tidak diperlukan menggunakan perintah divide. Berikutnya offset atau copy paste garis yang di samping maupun yang di bawah atau yang di tegak di samping sejauh 5 mm. Caranya tekan offset, klik ke arah garis yang mau dibentuk seperti ini, distance-nya sepanjang 5 mm. Kemudian kita rapikan kembali dengan menggunakan perintah trim auto. Klik garis yang mau dipotong, kemudian klik garis untuk memotong seperti ini. Kemudian kita coba tengok kembali untuk garis yang mau dibutuhkan. Nah, di sini terdapat garis yang membentuk 45 derajat kembali dengan panjang 26. Jadi kita offset terlebih dahulu garis dengan jarak 26. Setelah itu didapatkan titik center daripada garis yang membentuk sudut 45 derajat. Seperti ini. Kita okekan. Kemudian garis yang tidak diperlukan kita delete, pilih garisnya kemudian tekan delete. Kemudian kita pakai trim auto lagi untuk merapikan. Kemudian kita perhatikan ternyata masih ada bentuk sket yang salah. Kita coba bentuk seperti ini, garisnya kita panjangin kembali, kemudian nah, seperti ini. Yang tidak dibutuhkan bisa dibuang dengan divide. Berikutnya kita offset kembali garis yang berjarak 5 tadi seperti sket yang berikut. Ya, seperti ini. Kita perpanjang terlebih dahulu, kemudian kita offset kembali sejauh 5 mili. Kemudian kita rapikan dengan menggunakan trim auto. Ya, nanti hasilnya yang diharapkan adalah seperti ini. Sudah selesai. Habis ini kita akan coba extrude menjadi 3 dimensi. Sebelum kita extrude, kita harus lakukan pemotongan tiap pertemuan garis menggunakan perintah break at intersection.
Ini sudah terlihat, semua garis sudah terputus. Kemudian kita pilih extrude, kita pilih garis terluar, oke. Kemudian di sini sudah jadi 3 dimensinya. Kita perhatikan kalau kita klik boot direction, maka dia sketch kita akan ada di tengah. Kita perhatikan lebarnya 48, jadi kita masukkan angkanya 48, kita bagi 2, jadi dia sejauh 24 ke kanan dan 24 ke kiri. Berikutnya kita extrude yang kedua, yang di atas seperti ini. Kemudian kita lakukan cut body, yaitu pemotongan sehingga membuat cekung yang bagian atas seperti ini, dengan jarak 5, sehingga kalau kita ketahui lebar total tadi 48, kita kurangi 5 di sebelah kanan atau kirinya, jadi totalnya 38. Jadi nanti kita pilih cut body, kita masukkan angka 48 kurangi 5 kurangi 5, ketemu 38. 38 ini karena boot direction, jadi nanti kita potong ke kanan dan ke kiri, angkanya kita jadikan 38 bagi 2. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita perhatikan kembali pada gambar. Di sini terdapat ukuran radius yang di bagian luar dengan radius di situ adalah R5, sehingga kita berikan konstan fillet 3 dimensi. Kita pilih semua garis yang memiliki radius 5, kemudian kita tentukan radiusnya adalah 5. Hasilnya seperti ini. Pada tahap berikutnya kita akan lakukan kembali. Ini kita coba bersihkan dulu. Berikutnya kita coba lakukan pembuatan untuk di sini mungkin ada radius yang di bagian dalam. Kita hendak kerjakan bagian atasnya terlebih dahulu, yaitu lingkaran ini nanti akan kita tambahkan pada gambar kita. Oke, jaraknya di situ kita offset 25, kemudian nanti ada jarak yang lain, kita perhatikan gambar kembali. Nah, tahap pertama sebelum kita menggambar, kita buat sketch baru di bagian atas. Seperti ini, kita menggunakan new plane from solid face, kita ambil permukaan bagian atas, kita kasih nama plane atas. Nah, jadi kalau plane atas kita aktifkan, sudah muncul tampak atasnya. Tahap berikutnya, kita akan memisahkan levelnya antara solid dengan sketch bagian atas. Caranya pilih dulu objek solidnya, kemudian klik kanan, nanti ada change level, kemudian kita move ke level nomor 2. Kita kasih nama level nomor 2 solid, kemudian level nomor 1 sketch atas. Minta maaf, sketch samping, karena sketch 1 tadi dari samping, yang seperti ini. Kemudian untuk solidnya kita bisa perhatikan seperti ini, jadi terlihat level yang aktif level 2 sekarang. Kemudian kita buat level yang ketiga, nanti kita akan membuat sebagai posisi sketch atas. Kita sudah mulai gambar, kita perhatikan dulu, kita lihat ukurannya. Di sini kita mencari titik, sebelum kita kerjakan nanti ada radius, kemudian ada bagian tambahan. Pertama kita kerjakan yang radius dulu. Di situ ada 2 radius R5. Kita lakukan konstan fillet kembali, 1, 2.
di situ radius 5 kita okekan. Sudah selesai. Berikutnya kita berikan tambahan bagian atas yang melengkung, di situ ada lubang tengahnya. Nah, untuk membuatnya kita lakukan offset terlebih dahulu, garisnya sepanjang 25 wireframe, kemudian kita ambil garisnya, jadi curve 1/8 untuk mengambil garis dari benda solid yang ada. Kemudian kita offset sejauh 25. Seperti itu. Kemudian kita ulang kembali untuk dari bagian samping kanan samping kiri, di situ ada offset sejauh 10. Oke, offset 10 dari garis terluar. Kita okekan. Nah, di situ dari garis yang melintang dan garis memanjang yang 25 dan 10 didapatkan ada titik center daripada lingkarannya. Lingkarannya di situ ada radius 5 dan lingkaran kedua diameter 5. Kita buat kembali untuk bagian bawah, yaitu radius 5, dan kita buat kembali satu lingkaran lagi dengan radius dengan diameter 5. Oke, sudah selesai. Kemudian berikutnya kita membuat garis bantu seperti ini. Kita agak panjangkan, tidak apa-apa, dan kita ulangi kembali untuk curve 1/8 untuk mengeluarkan garis. Berikutnya kita buat garis bantu yang ini, kita lebihkan aja nggak apa-apa. Oke, jadi 4 garis. Berikutnya kita rapikan dengan perintah divide, kita potong garis yang tidak diperlukan. Nah, seperti ini. Sudah hampir kelihatan. Berikutnya kita okekan, kemudian garis yang tidak digunakan nanti kita buang juga. Dan disitu ada 4 sisi yang memiliki radius 5. Nah, ini. Kemudian trim entities pada fillet kita matikan. Kita buat seperti ini. Sudah jadi. Di sini kita okekan, kemudian kita pilih divide untuk membuang garis yang tidak digunakan. Oke, sudah selesai. Garis yang tidak digunakan, kita cara cepat yang lain dengan perintah delete. Jadi garis yang kita pilih, kita tekan delete atau klik kanan delete entity. Ya, kurang lebih jadinya seperti ini. Kita cek ulang garisnya sudah benar atau salah. Nah, di sini garisnya masih terlalu panjang, kita rapikan kembali. Yang tidak dipergunakan kita buang saja. Oke. Kemudian kita blok. Kemudian kita lakukan pemotongan dengan break at intersection. Berikutnya sudah siap kita solid. Kita pilih garisnya. Jika garisnya terputus tidak bersinggungan, kita klik plus dulu, kemudian kita pilih garis yang kedua, ketiga, dan keempat. Sudah selesai. Ini solidnya kita perhatikan arahnya kemana. Nah, kita pilih add boss, itu fungsinya untuk membuat solid yang menyatu dengan solid sebelumnya. Kita pilih add boss, tanda panah harus ke bawah.
Nah, ini tanda panah ke atas, kita balik ke bawah, kemudian kita tentukan panjangnya sampai ke alas yang di bawah menggunakan auto kursor. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Bagian atas sudah hampir selesai. Kemudian di bagian belakang dari damnya ada lubang-lubang. Di situ jaraknya sejauh 10, 10, 10, 10. Kita coba buat dengan menggunakan perintah offset. Wireframe, kemudian kita offset sejauh 10. Oke, kita klik lagi, kemudian klik sebelah kiri lagi, yang bagian bawah ke atas. Oke, sudah selesai. Berikutnya garisnya nanti akan kita buat garis bantu untuk memanjangkan dari area pemotongan. Kita offset terlebih dahulu garis ini ke sebelah sejauh 10. Kita okekan saja. Kalau kita miringkan ada garis seperti itu, kemudian kita panjangkan garis yang offset 10 tadi sejauh seperti ini. Oke, garisnya sudah bertemu semua. Pada tahap berikutnya kita lakukan break at intersection kembali. Kita blok dulu. Setelah kita blok, kita tekan break at intersection. Sudah selesai. Kemudian bisa kita lanjutkan tahap berikutnya dengan melakukan extrude cut dengan kedalaman 3 mm. Solid, extrude, kita pilih garis yang mau kita tentukan, yaitu kotak yang pertama dengan kotak yang kedua. Kita ambil extrude cut, kedalamannya 3. Oke, bagian atas sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian bawah. Garis yang tidak digunakan lagi bisa kita sembunyikan. Sebelumnya kita kasih nama dulu, sketch atas. Kemudian kita buat sekalian untuk sketch bawah. Sketch bawah posisi aktif. Nomor 4 ada tanda checklist. Nomor 3 dan level nomor 2 bisa kita sembunyikan, tapi karena kita membutuhkan solidnya, untuk solid kita aktifkan. Tahap berikutnya kita buat plane baru, yaitu plane yang bagian bawah, menggunakan plane baru dari new solid seperti ini. Kita kasih nama plane bawah. Oke, selesai. Kita aktifkan plane bawah. Tahap berikutnya kita akan membuat sketsa sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Tapi sebelumnya kita ambil garis yang ada di permukaan menggunakan curve all edge. Setelah selesai, kita buat sketsanya. Di situ ada offset 4, kemudian ada offset 6, kemudian jarak sejauh 24. Ada radius juga 2 kali radius 5. Oke, kita coba gambar. Kita buat garis bantu dulu dari tengah-tengah. Kemudian kita offset ke kanan dan ke kiri. Tadi jaraknya 24, boot set kita tulisnya 24, tapi kita bagi 2.
Oke, setelah jadi kita lakukan offset lagi yang dari samping itu sejauh 4 mili, tapi satu sisi aja, jadi selected set atau opposite set berdasarkan arahnya. Oke, yang kedua juga 4 mili, kita okekan, kemudian kita rubah yang dari sebelah sampingnya itu 6 mili. Oke, selesai. Pada tahap berikutnya kita buat atau kita rapikan dulu garis yang kita buat sehingga menjadi rapi, untuk menggunakan trim break atau extend, atau kita nyebutnya, kalau dilihat di layar kiri itu ada trim auto. Oke, sudah selesai. Kemudian kita buat fillet dengan radius 5. Untuk fillet bisa kita aktifkan trim entities yang berfungsi untuk memotong garis awal sehingga tidak perlu kita lakukan pemotongan kembali. Oke, sudah selesai. Berikutnya kita coba cek garis yang sudah kita buat benar atau salah, atau ada yang perlu disempurnakan dengan cara solidnya kita matikan terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat garisnya sudah jadi tetapi belum dipotong, jadi kita blok, kemudian kita break at intersection. Oke, sudah terpotong-potong seperti ini. Tahap berikutnya kita lakukan extrude cut. Yang kita pilih adalah yang ini. Oke, sudah selesai, kita extrude cut. Kita coba tengok di soalnya, di situ kedalamannya adalah 5 mili. Oke, sudah selesai. Kita cek ulang, kita perhatikan gambarnya masih ada yang kurang atau tidak. Dan di sini gambarnya sudah lengkap, sehingga tahap berikutnya bisa kita lakukan save. Dengan cara bisa dipilih nanti file save as, atau kita pilih simbol save, kita simpan dengan nama miniatur dump truck. Oke, sudah selesai. Silahkan setelah ini Anda bisa mencoba. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.